WMM episode 1 take 6 3, 2, 1 and action. Record. Number in 3, 2, 1, number. 5, 4, 3, 2, 1. Halo semuanya, selamat pagi dimanapun kalian berada. Selamat datang di What Inside in Pens MMB, tempat di mana kita akan menggali informasi-informasi menarik seputar Prodi Teknologi Multimedia Broadcasting. Dengan aku Auren Safila selaku host pada kali ini yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, kali ini aku bersama dengan narasumber yang sangat keren sekali. Selamat pagi Mas Rosya. Selamat pagi Mbak Auren. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Kalau Mbak Auren sendiri gimana? Alhamdulillah sangat baik. Oh. Mungkin Mas Rosya bisa perkenalkan diri dari mana, dari prodi apa, dari angkatan berapa? Oke Mas, perkenalkan ya. Nama aku Muhammad Rosyad Aksalul Wafa. Aku dari kelas TRM Teknologi DKS Multimedia. Aku sangat sama Mbak Auren juga ya, dari Iya, betul. angkatan 2021. Oke, nah jadi aku mengundang Mas Rosyad di sini karena Mas Rosyad adalah sebagai ketua himpunan dari Hima MMB, betul? Iya, benar Mbak. Oke, nah menarik nih karena kan Mas Rosyad sebagai ketua himpunan, tapi Mas Rosyad basicnya adalah dari jurusan TRM. Iya. Oke, nah ini mungkin bisa menjadi pertanyaan dari teman-teman nih, kenapa sih kok TRM bisa menjadi Hima MMB gitu? Oke, sebenarnya ini sebuah fun fact ya. Ini tuh sebuah istilahnya keinginan dan juga rencana dari teman-teman kelas aku Mbak Auren. Jadi kita kan sebagai angkatan pertama itu udah istilahnya udah tahu lah ya, semester 6 ya sekarang Iya, ya. betul. Nah, Kita sekarang tepat semester semester 4 kemarin, tepat salutan kemarin itu kita udah istilahnya udah mengenal bagaimana jalannya dari pens ini dan juga apa aja yang ada di pens ini, dan kita juga udah tahu apa aja hima yang ada di pens ini. Jadi kita istilahnya secara tidak langsung sudah mengenal pens. Nah, kalau secara umum kita lihat dari teman-teman itu setiap himpunan itu menaungi satu prodi Mbak Auren. Oh, Nah, oke. tetapi di Hima MMB ini menaungi satu TMK atau 3 prodi. Tiga gitu. prodi gitu Iya, ya. Oke. Jadi itu kenapa? Karena itu salah satu istilahnya salah satu pemantik ya. Kenapa kita ingin banget membuat sebuah himpunan, yaitu himpunan TRM. Nah, tetapi itu kita juga ekspektasinya akhirnya turun nih Mbak Auren, Iya, karena benar. ternyata kita setelah lihat itu ada salah satu persyaratan untuk menjadi hima itu harus ada satu lulusan dulu dari jurusan tersebut. Jadi istilahnya aku sebagai jurusan TRM angkatan pertama itu harus lulus dulu, baru adik kelasku nanti yang akan membuat hima sendiri. Nah, dengan itu akhirnya teman-teman dari TRM 21 ini akhirnya ya udah, oke, kita berbekal dulu aja. Jadi kita mencari pengalaman, mencari ilmu, mencari relasi dulu dengan masuk ke sebuah organisasi. Nah, ini kebetulan kita milihnya itu Hima MMB Oh, Mbak Hima Auren. MMB. Iya, jadi Oke. kita join di Hima MMB dan alhamdulillahnya dari TRM 21 ini banyak banget yang keterima di Oh, Hima MMB. iya, Jadi iya, juga betul. tersebar di beberapa divisi kayak gitu. Dan juga di Hima MMB ini alhamdulillahnya di saya itu keterima di Departemen PSDM nih Mbak Auren. Oke. Departemen Iya. paling sibuk, paling Oke, banyak benar, proker, benar. ya. Setuju. Jadi dari situ juga nambah pengalaman dan juga akhirnya oh ya sebelumnya sebenarnya juga saya itu kayak udah berbekal banget. Jadi oke. ada beberapa pengalaman yang saya bawa dari SMP dan juga SMA. Di SMA itu alhamdulillah saya juga pernah menjabat menjadi ketua. Oke, jadi ketua juga ya Iya, di jadi organisasi ketua. apa Iya. tuh, Mas? Jadi ketua di istilahnya kalau di pensi ini itu sebagai DPM. Oh, Iya, kayak gitu. iya. Berarti lebih tinggi ya, Mas ya? Nah, kayak gitu, udah pengalaman di situ. Keren, Dan juga keren. di SMP itu juga ada pengalaman menjadi sekretaris. Waduh, sebenarnya kan sekretaris biasanya cewek ya, Mas ya? Iya, benar. Oh, iya, Dan menarik kebetulan ya. saya menjabat sebagai itu. Nah, Benar-benar. dan juga udah pengalaman itu akhirnya ya udah saya memberanikan diri untuk
membuat sebuah visi misi dan mencalonkan diri sebagai Kahima MMB, dan alhamdulillahnya terpilih menjadi Kahima. Kahima MMB kayak gitu. Nah, tadi kan Mas sempat bilang kalau Mas punya basic di organisasi yang sekelas DPM gitu ya. Iya. Nah, kenapa sih Mas milihnya Hima MMB? Kenapa enggak organisasi fans yang lain gitu? Kan setahu kita di sini, setauku juga di sini tuh banyak banget organisasi kayak BEM, DPM, DKM, terus ada KKI, EBIO. Kenapa memilihnya malah ke Hima MMB gitu? Iya benar. Oke, sebenarnya sebelumnya itu ada cerita menarik sih dari saya sendiri itu. Jadi saya dan teman-teman organisatoris istilahnya ya, teman-teman saya di SMA itu kayak udah apa ya, udah kesel banget lah, udah capek banget lah sama proker-proker kayak gitu ya. Benar-benar. Nah akhirnya saya ngobrol tuh sama teman-teman bawah, jadi kita istilahnya refleksi diri lagi sebagai mahasiswa itu nyari apa sih sebenarnya di universitas atau di kampus-kampus di Indonesia itu mau cari apa sih. Nah akhirnya saya dan teman-teman itu kayak sepakat gitu Mbak Oren untuk ya udah kita stop dulu untuk organisasi, ya udah kita fokus karir, kita fokus ilmu, kita fokus ke bener-bener dapetin pengalaman di kampus masing-masing kita, pilihan kita kayak gitu. Nah akhirnya ya udah kita stop. Ternyata Mbak Oren tahun kedua gimana aku lihat di snapgram banyak banget yang udah jadi ketua himpunan, udah jadi bagian dari BEM kayak gitu. Jadi jiwa organisasinya meronta-ronta gitu. Iya, nah akhirnya ya udah oke, coba lah. Nah ternyata setelah aku kenal juga sama BEM, sama Hima di PENS, habis itu sama istilahnya organisasi-organisasi yang ada di PENS kayak IBIO, LMB kayak gitu. Kenapa pilih Hima? Itu karena yang paling dekat sih Mbak Oren. Jadi paling dekat sama istilahnya kayak rumah yang bener-bener bisa aku jadiin tempat kembali ketika udah capek banget sama akademik, udah capek banget sama proker kayak gitu ya. Betul. Akhirnya milih Hima MMB. Ya, gitu. berarti bisa dibilang himpunan MMB itu sebagai tempat healing Mas Rosyad. Iya, benar banget. Tempat healing dari hiruk pikuk kehidupan gitu ya. Iya, benar. Oke. Nah, selanjutnya nih, kan tadi Mas Rosyad sempat jelasin kalau di MMB itu banyak banget prodi, ada 3 prodi ya Mas ya. Nah, mungkin bisa dijelasin apa aja sih yang dilakukan oleh prodi-prodi tersebut gitu. Misalnya Hima MMB itu ngapain, TLM itu ngapain sih, atau GD itu ngapain sih gitu. Mungkin bisa dijelasin. Oke, karena kan udah aku spill di awal nih. Iya, benar. Jadi di Hima MMB itu menaungi satu DTM, satu departemen gitu, departemen multimedia, teknologi multimedia kreatif kayak gitu. Jadi kita sebagai Hima MMB yang menaungi DTMK itu pastinya ya harus mengenal kada. Nah, dan juga kita pastinya harus mewadahi. Nah, di DTMK sendiri kalau MMB kan ada 3 kan ya Pak Oren. Ada MMB, TRM dan juga IGT. MMB di sini ya pastinya Mbak Oren udah sangat mendalami lah ya. 6 semester udah ya. 6 semester di MMB lah ya. Nah, pastinya kalau MMB sesuai judulnya multimedia broadcasting, belajar mengenai broadcasting, mengenai pertelevisian, kayak podcast, habis itu radio, UI UX design, habis itu graphic design. Tapi kalau nomornya juga belajar telkom kalau nggak salah. Iya, jadi fun fact-nya multimedia broadcasting itu tidak seperti namanya ya. Jadi kita belajarnya nggak cuma tentang desain, nggak cuma tentang mungkin kalau teman-teman mikir pertelevisian, terus yang podcast segala macam, kita juga belajar di balik layar gitu. Kita juga belajar teknisnya gimana, terus kita juga belajar 3D bahkan, terus kita juga belajar telkom, kita ngitung sinyal, kita bahkan nyolder gitu. Terus ada satu fun fact juga, aku waktu semester 1 atau 2 gitu aku lupa, pokoknya kita sempat bikin radio. Jadi kita benar-benar bikin radio. Kan biasanya orang mikirnya kayak MMB itu kita di depan layar aja atau di belakang layar lah. Nah, ini kita benar-benar bikin radio. Terus kita bikin kerangkanya radio itu seperti apa, terus kita bikin ya kayak gitulah. Kayak bener-bener agak lain ya, kelihatan banget dari MMB ya. Nah, kalau dari TRM sendiri, kalau pengalaman aku ya Bang, dari di sini kan kalau TRM sendiri itu fokus ke teknologi imersif kayak gitu.
Jadi kita bikin konten-konten tentang imersif, metaverse, dan juga fokus untuk platformnya itu lebih ke AR, VR, MR sama XR. Dan juga Waduh. yang lagi booming nih Mbak Oren Iya, di apa dunia tuh? itu yaitu Apple Vision Pro. Wah, iya aku sempat tahu itu di Twitter, di TikTok juga ya. Iya. Sempat booming banget yang kayak kacamata Iya, kan? kacamata besar kayak gitu. Oke, Jadi oke. Jadi kita fokus untuk membuat konten-konten di sana, dan mungkin kalau insya Allah di ijabahi ya kita Iya. bisa mendatangkan Apple Vision Pro ke Amin, TRM kayak amin. gitu. Mungkin buat Bapak Ibu kalau menonton ini mungkin bisa menjadi salah satu proyek MMB atau TRM atau Iya. mungkin DTMK ya. Iya, atau mungkin Oke. juga bisa. Nah, tapi juga sebenarnya ini sih Mbak Oren, dari TRM-nya itu karena kan jurusan yang baru, dan Betul. istilahnya kalau bisa dibilang letaknya itu di tengah-tengah Mbak Oren. Benar. Jadi TRM ini belajarnya juga belajar MMB, juga belajar GT. Oh, Jadi, dua-duanya ya? Iya benar, jadi kayak UI UX kita diajari tentang gimana caranya bikin desain di Figma. Habis itu UX research kayak Oh, gitu. Jadi oke, benar. kita belajar kayak gitu juga, desain grafik juga. Dan juga kita belajar tentang GT juga. Wah. Kayak bikin game, bikin visual novel, bikin 3D-nya juga di Unity kayak gitu. Nah, Oke. kalau lebih kita prefernya itu akhirnya kembali ke diri masing-masing. Iya, Jadi benar. kayak potensi yang kita rasakan itu yang mungkin kita bisa kembangkan itu lebih kemana, ya udah kita fokusin ke situ aja. Betul. Untuk teman-teman dari M. Nah, kalau GT ini Mbak, jadi kalau GT ini udah kayak udah ketahuan banget lah ya. Ketahuan banget ya. Iya. Orang-orang pasti mikirnya, oh ini pasti game doang. Iya, ngegame. Nah, itu perspektifnya kalau orang Iya, awam. orang awam. Iya, yang kalau nggak orang. tahu ya. Iya, tapi kalau teman-teman udah masuk nih di game tech ini, kalian bakal difokusin ke role masing-masing. Oh gitu. Karena kalau aku rasa ya, hanya di PENS itu yang game tech-nya udah masukin ke minat masing-masing dari orangnya. Jadi kalau aku tahu itu ada 3 role Mbak Oren. Jadi ada game design, ada artis buat 3D atau 2D. Habis itu ada programmernya juga Mbak Oren. Jadi ketika teman-teman maba itu udah masuk ke game tech, nantinya itu bisa langsung difokusin ke tiga fokusan oke. itu. Jadi semisal nih teman-teman udah fokus dan udah minat banget nih di game kayak Mobile Legends, Valorant dan lain-lain, itu bisa banget join. Tapi kalau misal kalian udah punya spesifiknya lagi, mungkin di programmer atau artisnya udah punya imajinasi mau bikin game apa, itu juga bisa banget join di game tech Game gitu. tech gitu. Oke. Berarti tidak sesuai ekspektasi ya intinya Iya, ya. benar-benar. Jadi rata-rata di DTMK ini jurusannya sangat variatif dan sangat Banyak beragam. banget, iya. Dan pastinya prospeknya sangat bagus ya Mas ya. prospeknya itu. Kan aku juga tahu di Indonesia nih jarang banget gitu yang bikin program studi TRM atau Iya. mungkin bikin program studi GT itu Iya, kan di luar apa ya, di luar yang kita tahu gitu. Iya, Selama ini kita benar, tahunya benar. cuman kayak statistik, matematika, Iya, akuntansi gitu. Kayak hal-hal kayak gitu. Nah ini di PENS ini memang benar-benar beda ya, Iya, apalagi benar. DTMK gitu. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Nah kan di Hima MM ini kan banyak banget prodi ya Mas. Ada Iya. 3 prodi dan Iya. aku yakin kultur dari program studi itu berbeda-beda gitu Benar, ya Mas. benar. Terus mereka juga punya pandangan yang beda-beda gitu. Nah gimana sih Mas sebagai ketua himpunan cara buat nyatuin mereka menjadi satu gitu, Iya. menjadi satu tujuan dan satu pemikiran dalam Hima MM. Kalau masalah menyatukan buat ketiga prodi ini ya, itu sebenarnya ada satu event Mbak Oren. Jadi ada yang namanya orientasi pengenalan departemen atau ospek departemennya Hima MMB. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang bisa menjadi ajang bonding teman-teman maba dari DTMK, entah itu dari program studi MMB, TRM ataupun GT, untuk istilahnya bisa saling mengenal, saling mencari relasi antar TRM GT ataupun TRM MB ataupun GTRM dan sebaliknya. Jadi mereka ini bisa saling mengenal, saling bertukar pikiran di situ. Jadi ketika mereka sudah dalam satu wadah kegiatan yang bersama-sama seharian, itu
saya rasa bisa menjadi ajang mereka untuk menciptakan yang namanya ciri khas dari Hima MMB di bawah, Iya, betul. yaitu kekeluargaan dan juga kreatif. Nah, Benar, jadi dari dasar itu udah bisa banget membangun rasa, istilahnya rasa mempunyai antar prodi ini. Jadi kita sebagai satu DTMK pastinya istilahnya punya rasa kekeluargaan itu, sehingga secara tidak langsung, secara perlahan bisa terbangun kekeluargaannya, sehingga nanti selanjutnya bisa gampang untuk kita mencari relasi antar prodi seperti itu. Jadi bisa istilahnya seperti yang saya rasakan, Departemen Teknologi Multimedia Kreatif atau HMB ini bisa menjadi sebuah rumah kembali kayak gitu. Oke, menarik sekali nih. Nah, selanjutnya nih, kan Mas Rosyad dari Hima MMB gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin nggak sih, mungkin teman-teman di sini juga banyak yang belum tahu apa sih benefit buat ikut Hima MMB itu apa aja gitu. Mungkin bisa dijelasin secara singkat nih. Kalau dari benefitnya, yang pertama pasti ya pengalaman. Iya, benar-benar. Karena banyak banget dari teman-teman yang bisa mengikuti kegiatan atau proker-proker di Hima MMB, entah itu dari proker departemen masing-masing atau proker-proker collab antar departemen. Nah, jadi pengalaman menjadi panitia, pengalaman menjadi peserta di kegiatan, habis itu pengalaman membuat konsep kegiatan. Nah, itu juga bisa menjadi bekal teman-teman di mahasiswa ini ketika menjadi seorang yang sudah bekerja di perusahaan. Iya, betul, bisa menjadi bekal kayak gitu. Betul. Dan itu juga nggak dipelajarin di perkuliahan ya Mas, nah, pastinya. Kayak gitu. Nah, dan juga yang kedua pastinya kita semua bisa dapat relasi yang lebih banyak. Benar. Iya. Kayak kita istilahnya membuat sebuah kegiatan nih, contohnya Mbak Hore. Kita udah berhari-hari ngonsep sama teman-teman kita. Pastinya kita udah sering udah sering chatan, udah sering ngobrol, udah sering bonding. Jadi kita bisa lebih banyak menjalin hubungan dengan seseorang. Jadi bisa sekelompok itu bisa menjadi circle lagi tertentu, kayak gitu, bisa keluar bareng. Jadi relasinya tambah banyak kayak gitu Mbak Hore. Dan juga tidak lupa di akhir ketika kalian masa jabatan ini pastinya ada istilahnya sesuatu yang menjadi approval kalian ketika sudah menjadi anggota di Hima MMB, yaitu mendapatkan sertifikat. Iya, itu yang sangat penting dan bisa dipakai buat kerja suatu saat nanti ya Mas ya. Oke. Nah, selanjutnya nih, pasti teman-teman juga bertanya-tanya apa aja sih kegiatan yang ada di himpunan MMB gitu. Namun untuk jawabannya mungkin nanti kita tunggu jawabannya setelah jeda pariwara berikut ini. Katanya ngopil-ngopil. Hari ini dong. Apa nih? Pertanyaan tinggal divisi prospek ambil oprek ya. Iki wis 18 menit. Masih ada. Iya. Padahal tapi ini beda-beda loh anjir. Ini coba beda-beda loh. Tapi beda-beda loh padahal. Menit. Mergo panas. Panas mergo panas. Ini kan mau mulai. Iki di Marino ya. Iki tak paten. 45. Gede-gede, Pak. Dibahas pasti dia. Yo kak iki lho. Yo aja mergo panas. Untung gak toko apa output e. Iya. Mergo panas. Iki lho temen iki. Ini kamu betul ya bisa. Aku satu doang kok. 30. Apa kak ngene bisa? Iya, satu doang kok. Ya, ini baju bersih. Melak. Enggak. 15. Tangan dan lek. 5, 4, Kayaknya kelas kita ada ikut ya, 1. Oke, kembali lagi bersama kita di sini. Ada aku Auren dan Mas Rosyad ya. Nah, mungkin tadi sempat terjeda di pertanyaanku tadi. Apa aja sih Mas? Mungkin bisa jelasin dulu apa aja sih divisi yang ada di Hima MMB itu? Ya, oke. Kalau divisi ya,
kalau bisa disebutkan itu ada 8 Mbak. Ada Jadi 8. ya sebenarnya kalau di Hima MMB sendiri itu namanya adalah departemen. Nah, Oh, departemen ya. iya, Oke. ada 8 departemen, yaitu yang pertama pastinya departemen kita. Departemen Mbak. kita. Iya. PSDM. PSDM, Benar, iya. benar. Departemen paling banyak proker Paling paling sibuk. banyak proker aku tahu dan aku sangat setuju ya. Iya, jadi yang pertama PSDM. Dia adalah fokusnya itu lebih ke kaderisasi untuk teman-teman dari warga. Jadi semisal maba-maba ini udah datang ke kampus, udah masuk ke PENS, itu udah langsung disambut sama PSDM dengan kegiatan yang pertama yaitu OMB IPMB. Ya, Betul. atau bisa juga dikatakan yang namanya kegiatan PKKMB ini. Jadi kegiatan ini itu yang berfokus pada pengenalan kampus di PENS kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada kegiatan yang namanya LKMM Pratd. Nah, itu fokusnya untuk mengatur manajemen diri dan juga manajemen waktu dari teman-teman maba. Kan mereka ini istilahnya transisi ya, Iya, Mbak. benar, Transisi dari siswa SMA ke mahasiswa di kuliahan kayak gitu. Jadi mereka pastinya butuh yang namanya penyesuaian lagi, butuh yang namanya gimana sih cara mengatur waktu di masa-masa kuliah kayak gitu. Jadi kan soalnya kan di kuliah itu nggak fokus sama akademik aja. Iya, pokoknya. benar banget. Banyak banget yang kita lakukan gitu. Iya, Nggak cuma akademik tapi non akademik juga. Iya, non akademik juga. Nah, selanjutnya di PSDM ini juga ada kegiatan yang nantinya itu akan diselenggarakan oleh Hima MMB yang namanya yaitu OPP, Mbak Auren. Oh, oke. Iya, jadi sebelumnya di bulan kemarin itu kita sudah selesai OPD atau ospek departemen. Nah, sekarang konsepnya Mbak Auren jadi itu terpisah. Jadi antar OPD dan juga OPP itu kita pisah. Oh, gitu. Karena sekarang untuk OPD kita fokuskan untuk departemen, kita tambahkan lagi OPP untuk benar-benar fokus untuk setiap prodi biar bisa mengenal. Iya, benar. Karena Iya. tadi juga basicnya memang beda-beda dan Nah, sangat berbeda ya, Mas. iya bener banget. Jadi kita fokuskan untuk para prodi, mereka mengenal prodi mereka dan juga mengenal perkuliahan di prodi mereka itu seperti apa, dan juga etika dosen itu pastinya kan Betul. juga dijelaskan kan baru. Jadi gimana caranya jargon ke dosen, habis itu gimana mereka harus menyikapi dosen yang entah itu killer ataupun yang Iya. kayak gitulah ya kayak betul, gitu. betul. Nah, lalu yang selanjutnya ada juga yang namanya LKMTD. Nah, LKMTD adalah sebuah kegiatan lanjutan dari LKM Pratd ya, Mbak. Jadi LKMTD ini berfokus untuk gimana sih caranya ketika teman-teman ini mau mengadakan kegiatan, itu gimana cara mereka memanajemen kegiatan mulai dari proposal dan kepanitiaan mereka kayak gitu. Nah, selanjutnya ada Departemen Ristek nih, Mbak Auren. Nah, kalau Departemen Ristek ini lebih ke apa aja database yang akan dihimpun nih di Hima MMB. Jadi semisal teman-teman maba ini sudah join ke PENS dan juga masuk ke Hima MMB sebagai warga atau mahasiswa baru, itu akan tercatat sebagai database di Hima MMB. Iya, jadi semuanya akan tercatat. Dan juga semisal kayak Mbak Auren nih udah di tingkat akhir, Betul. udah punya proposal PA, Iya, udah benar, ngerjain benar. TA. Nah, judul-judulnya itu bisa jadi referensi teman-teman untuk mengerjakan TA di tahun selanjutnya. oke, Jadi oke. udah tercatat juga gitu. Jadi alumni juga udah tercatat. Oke, yang selanjutnya itu ada Departemen KRT ini, Mbak Ren. Jadi ada KRT itu rumah tangga, kepengurusan rumah tangga. Jadi apa aja yang harus dilakukan di rumah tangga itu dilakukan sama KRT. Jadi semisal nih Mbak Oren, kayak sekarang kan vibes-nya masih Ramadan kan ya. Ramadan, Ya, benar. jadi kita bagi-bagi takjil, kita berbagi, istilahnya DTMK berbagi gitu ya Mbak Oren. Itu kita lakukan di sini. Jadi kemarin juga itu KRT bekerjasama dengan HAL, itu yang nanti akan kita bahas, itu mengadakan yang namanya DTMK berbagi Mbak Oren. Jadi kita mengadakan DTMK berbagi ke sebuah panti asuhan yang ada di Keputi itu. Jadi kita manfaatkan benar-benar
apa yang menjadi concern kita di SDM di Hima MMB. Jadi kita keluarkan entah itu dalam bentuk material, uang, ataupun dari teman-teman ini mau mengajar anak-anak kecil kayak gitu. Jadi bisa. Nah, soalnya ada departemen hal nih Mbak Oren. Jadi ada yang namanya hubungan antar lembaga. Nah, sebelumnya itu tahun kemarin kalau nggak salah Mbak Oren, itu kita sudah 2 kali mengadakan yang namanya studi banding Mbak Oren. Jadi studi banding ya, di mana tuh Mas? Nah, yang pertama kita ke IT Telkom Surabaya, yang kedua kita mengundang UPN Veteran Jatim. Nah, itu lebih tepatnya di Hima di cafe Mbak Oren. Jadi di IT Telkom kita ke sana, kita ngobrol-ngobrol, habis itu bertukar pikiran, habis itu kalau Hima di cafe dari UPN Veteran Jatim ini kita datangkan ke sini, kita ngajak ngobrol bareng, kita seru-seruan bareng, kita lagi bareng kayak gitu. Nah, habis itu ada juga habis ini yang namanya kunjungan industri Mbak Oren. Kan kita udah tahu nih, fokus dari teman-teman itu banyak banget. Betul. Jadi ada GT, ada MMB, ada juga TM. Jadi kan fokusnya pasti banyak banget, pasti banyak minat dan juga bakat-bakat terpendam yang harus diasah. Nah, untuk prospek kerjanya kita maksimalkan dengan memperkenalkan mereka dengan dunia kerja melalui kunjungan industri ini. Jadi mereka bisa lihat sebenarnya apa aja sih yang harus dikerjakan, yang harus dipersiapkan di industri itu nantinya ketika kita lulus itu apa aja. Jadi melalui kunjungan industri ini kita bisa memfasilitasi atau mewadai mereka. Nah, dan juga yang selalunya ada departemen ini yang istilahnya untuk mewakili kita sebagai mahasiswa ya, yaitu eksplorasi mengenai soft skill dan juga art skill. Mbak Oren kemarin ikut di TMK kan enggak ya? Aku kebetulan cuman menjadi supporter. Support system aja. Iya. Tapi aku tahu teman-temanku soalnya ikut semua. Iya, nah itu juga bagian dari departemen kreatif Mbak Oren. Jadi DTM Kakap itu merupakan salah satu ajang kita untuk istilahnya refreshing gitu ya. Iya benar, healing dari pikul kehidupan. Iya benar. Jadi kita senang-senang di sana, kita olahraga bareng, tapi kita bikin kayak scene kompetisi kayak gitu ya. Nah, habis itu ada juga Penscom. Mereka dari DTM Kakap ini perwakilannya yang benar-benar kita rasa udah istilahnya mereka sudah juara dan juga mereka udah kelihatan potensinya. Kita jadikan mereka delegasi Hima MMB untuk ke Penscom atau Pens Competition. Itu kan kayak ajang terbesar olahraga di Pens kayak gitu kan ya. Oke, selanjutnya ada departemen yang istilahnya bisa dibilang kayak departemen yang MMB banget dan departemen yang istilahnya di belakang layar. Iya, itu namanya Medfo. Konten-konten di IG itu semuanya bagian dari Medfo bawahnya. Jadi entah itu feed, entah itu snapgram atau story, entah itu list IG, itu buatan semua dari Medfo. Dan juga ada yang menarik nih Mbak Oren, setelah beberapa tahun kita mempunyai Mars MMK ya, namanya kayak Mars, bener-bener suatu lagu yang istilahnya mengena banget untuk kita, ada juga simbolis untuk MMB, itu di remake sama Medfo tahun ini. Keren banget berarti itu ya. Keren banget. Berarti angkatan Mas Rojak ini merupakan bisa dibilang angkatan yang sangat memberikan perubahan gitu ya buat Hima MMB. Iya, insya Allah seperti itu Bara. Jadi kita remake yang sebelumnya itu hanya teksnya Bara. Kita berikan konten-konten kayak videonya, footage-nya kayak gitu. Jadi ada visualisasi kayak kenangan di Pens kayak gitu. Jadi kayak alumni yang lihat itu kayak vibes-nya mengenang kembali. Masih kangen nanti bisa kangen sama Pens, bisa sama MMB. Iya, betul. Jadi kayak gitu. Oke, selanjutnya ini nih Pak Oren. Ini adalah istilahnya departemen bisa dibilang paling kaya ya. Oh, paling kaya. Iya. Apa tuh? Iya. Mbak Oren udah tahu kan ya kalau MMB ada jaket ya? Oh iya, ini jaket yang sering aku lihat teman-temanku juga pakai. Nah, gitu. ini adalah jaket buatan dari departemen Telkom. Oh. Iya, jadi
Departemen Perkop ini membuat istilahnya merchandise untuk IMMB. Jadi entah itu dari jaket, lanyard juga ada, gantungan kunci, stiker kayak gitu. Itu adalah buatan dari Departemen Perkop Mbak Oren. Oke. Yang terakhir itu adalah departemen aku nih Mbak Oren. Apa tuh? Departemen BPH. BPH. Oke. Gimana tuh, apa aja tuh tugasnya? Tugasnya cuma satu Mbak Oren. Apa? Support system. Oh iya. Jadi karena sebagai support system aja yang mendukung dari belakang. Iya, benar kan? Karena semuanya sudah sibuk, ya udah kita semangati. Kayak gitu ya. Benar. Jadi kita sebagai BPH ya pastinya setiap hari ya memantau progres. Habis itu kayak benar-benar mengawal teman-teman nih, entah itu dari persiapan kepanitiaan, setiap kegiatan prokernya, habis itu persiapan kelengkapan, kita proposalnya juga kita awasi dan juga kita kawal kayak ini Mbak Oren. Oke, menarik sekali. Jadi intinya banyak banget departemen-departemen yang ada di himpunan MMB gitu. Iya. Mungkin teman-teman di sini juga belum tahu nih gimana sih Mas caranya buat join Hima MMB itu. Oke. Mungkin bisa di-spill dikit-dikit, terus apa aja sih yang harus disiapin gitu. Oke, kalau sekarang sih bisa dibilang masih tahap branding ya Mbak Oren. Karena sekarang masih pertengahan semester 2 juga untuk teman-teman maba. Jadi kita masih membrandingkan Hima MMB dan juga salah satunya melalui OPP nih Mbak Oren. Jadi setelah UTS nanti insya Allah akan ada OPP selama 2 minggu yang nantinya kalian akan melihat brandingan Hima MMB dan juga kalian semisal minat bisa tanya-tanya nih ke panitia kakak tingkat panitia yang ada di sana. Semisal kalian nih mau tanya mengenai syaratnya apa aja yang kegiatan yang ada di Hima MMB, gimana cara joinnya juga bisa kalian tanya di teman-teman kakak tingkat di sana nantinya. Ada juga kalau syaratnya sekarang yang paling deket nih Mbak Oren, yang menurut aku harus disiapin sih mental sih Mbak Oren. Benar, Ya. mental. Karena pastinya ya kita tahu lah ya sebagai mahasiswa itu nggak cuma akademis saja, pastinya non akademis Dan juga. akademis juga. Iya, jadi harus bisa mengatur waktu antara akademik dan juga non akademiknya. Jadi ketika kalian sudah nantinya akan join ke Hima MMB, kalian juga harus tahu konsekuensi yang kalian ambil. Jadi ketika kalian nanti banyak kegiatan, itu juga pastinya kalian perlu mental untuk membagi waktu. Jadi harus benar-benar profesional. Iya, jadi gak boleh kemudian. Jadi itu adalah kesan dasar dari mentalnya itu sendiri. Jadi benar-benar dipersiapkan gimana nanti kedepannya bisa menjadi dasar ketika kalian bisa manajemen waktu kalian kayak gitu Mbak Oren. Oke, by the way nih Mas, mungkin kan tadi Mas sempat bilang kalau di Enjoy itu kayak gimana? Ada nggak sih platform gitu buat teman-teman nih bisa melihat gimana sih bisa tahu informasi mengenai oprek Hima MMB itu? Oke, kalau oprek Hima MMB semua informasi pusat informasi Hima MMB pastinya ada di IG Hima MMB Mbak Oren. Oke, mungkin bisa di-spill apa nama Instagramnya itu apa gitu? Nama Instagramnya yaitu @himamb_span. Jadi semisal kalian nanti butuh informasi apapun semuanya ada di situ. Semisal kalian nanti ada perlu update untuk oprek Hima MMB nanti bisa dilihat di sana. Oke, mungkin bisa dilihat di bawah ini ya. Iya. Ya, jadi ada mention @hima_mb_pens. Iya, Gitu. benar. Oke. Nah, selanjutnya nih kita pasti penasaran apa sih harapan dari Mas Rosyad buat Hima MMB ke depannya. Namun jangan dijawab dulu karena untuk jawabannya akan kita lihat setelah jeda pariwara berikut ini. Jauh ini apa? Awan. Bismillah. Mau nggak gitu kan? Udah gitu tadi. Sudah 2 kan apa pun. Apa 2 kali? Kau usah. Konser 30 menit lebih. Iya, aku tahu. Saya 34 itu. Hah? Lebih ya? 30 menit lebih. Gak apa-apa timbang 34. timbang item memang. Pakai 3 aplikasi. Serius. Tapi ke Teknisnya mergo gara-gara panas aja. Iya, cuma aku nyepet Mergo lagi ya. panas. Gue dini kok kari-karian. transparan ya.
Padahal topiknya beda-beda kan praktek ini. 3 kali beda loh ya. Iya, heran Kadang ya. Magic Apple, GTR itu kan. Gimana ya? Enggak boleh ya. Aku mana seru ya. Kecuali kalau kita enggak Kayak begini topiknya beda mana ya? Iya. lagunya kan dongengnya kan untuk pengujian 30 atau apa. Kalau pakai tracing Kantormu bilang perlu 3 aplikasi. Soal kan 20 detik. 15 baru itu 3 aplikasi. 10 5 4 3 2 1. Oke, kembali lagi bersama kita di sini bersama dengan aku Auren dan Mas Rosyad ya. Mungkin tadi ada pertanyaan yang belum terjawab nih Mas. Apa sih harapan Mas Rosyad buat Hima MMB ke depannya? Mungkin sekalian kasih sekalian apa pesan gitu buat teman-teman yang ingin join ke Hima MMB. Oke, kalau dari aku harapannya untuk Hima MMB tetap tetap pegang teguh dari ciri khas MMB teman. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi ciri khas MMB yaitu kekeluargaan dan kreativitas. Kalian bisa kayak aku, benar-benar memanfaatkan dan menjadikan MMB sebagai rumah kembali kalian ketika kalian sudah sibuk dengan akademik kalian. Nah, nanti kalian bisa kembali ke Hima MMB, bisa seru-seruan bareng, bisa menciptakan kayak sekarang nih Ramadan, bisa bukber bareng, habis itu hangout bareng. Jadi kalian bisa seru-seruan di sini. Dan juga pesan buat aku untuk teman-teman yang mau join di Hima MMB, pesan aku cuma satu, persiapkan mental kalian. Oke, persiapkan mental karena itu yang paling penting ya Mas Iya, ya. benar. Oke, karena kita juga sudah bertanya-tanya panjang lebar di sini Iya. tadi ya. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak Sama-sama, buat Mas Rosyad Mbak karena Oren. sudah berkenan untuk ditanya-tanyain selama 30 menit ini, 30 Iya. menit lebih bahkan ya. Iya. Aku mau ngucapin terima kasih dan aku juga mohon maaf apabila ada salah kata dari aku maupun dari Mas Rosyad. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.